Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di diskusi sejarah kita pada sore hari ini ya. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini sudah hadir ya, Pak Nawawi Sangkilat ya. Kemudian teman-teman semua ya, pemerhati sejarah, terutama sejarah Luwu ini ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir ya. Kemudian ini diskusi kita yang ketiga ya. Diskusi kita yang ketiga dengan tema kita sudah sepakati supaya temanya tidak terlalu meluas ya. Jadi hari ini kita bahas tentang sosok Batara Guru ini ya. Batara Guru, Tumanurung, tanda tanya ya. Jadi bagaimanakah sosok Batara Guru ini dari sudut pandang nanti dari Pak Nawawi ya sebagai narasumber kita. Oke, jadi seperti biasa saya cuma pengantar aja dulu ya. Pengantar untuk pengayaan kita. Ya, jadi Batara Guru ini eh, sebenarnya adalah sosok yang sudah dikenal juga di Nusantara ya. Jadi orang Jawa, orang Batak, orang Bali ya, dan orang-orang yang beragama Hindu Buddha ya, dia sudah kenal ini sosok Batara Guru. Jadi kalau eh, nama Batara Guru itu bukan hanya di Luwu ya, juga di tempat-tempat lain itu ada ya, terutama yang bersinggungan dengan agama Hindu Buddha. Nah, di Jawa ya, Batara Guru itu dikenal sebagai dewa juga ya, yang menguasai tiga dunia, mirip dengan sosok Batara Guru yang ada di Luwu ini ya, yang kalau kita baca Lagaligo ada dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah ya. Nah, di Jawa juga seperti itu ya. Nah, cuman istilah-istilahnya agak berbeda ya. Kemudian di Batak, sama Batak juga mengenal sosok Batara Guru sebagai orang yang dicitrakan juga sebagai dewa gitu ya. Kemudian lebih di Bali ya sebagai pusat Hindu ya. Nah, itu juga sudah dikenal sebagai sosok guru sejati ya itu di Hindu. Kemudian dari sisi bahasa ya dari katanya Batara Guru sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi ini bukti bahwa di Luwu, terus di Sulsel ya, atau di Luwu ini juga pernah ada pengaruh bahasa Sanskerta. Ya, mungkin ini kan termasuk mungkin bahasa lingua franca atau bahasa bahasa, bahasa pergaulan di Nusantara waktu itu ya. Ya, jadi ada pengaruh bahasa Sanskerta di Luwu, terutama nanti di kisah Lagaligo itu ya. Kita bisa temukan nanti banyak kata-kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, Batara Guru artinya ini ada Batara ya adalah tuan terhormat, sedangkan guru adalah pemusnah atau penghilang kegelapan. Jadi ini orang-orang yang Batara Guru ini adalah gelar yang diberikan kepada orang yang betul-betul membawa apa eh, dari kegelapan ke dunia yang lebih beradab atau apalah ya. Jadi semacam ya mungkin bilang kalau bahasanya nabi atau kalau dewa ya kalau di Bali ya di Hindu ya. Atau biasa juga dikenal bahwa di kepercayaan Hindu, Batara Guru itu disamakan dengan sosok Dewa Siwa. Ya. Kemudian ini sekilas tentang kehidupan Lagaligo, kehidupan tentang di dalam Lagaligo ya. Jadi diceritakan bahwa uh, kehidupan di dunia ada tiga tempat ya, langit, laut, dan bumi ya. Tempat langit itu biasa disebut dengan Buting Langit, itu kerajaan langit yang dipegang oleh Dewata ya, Datuk Patutoe dan Dewata Datuk Palinga yang memiliki seorang putra sulung bernama Batara Guru. Sedangkan tempat laut atau dikenal dengan Buru Iliu merupakan kerajaan bawah laut yang dipegang oleh Guru Risele dan Sinautoja yang memiliki seorang putri bernama Wenyili. Nah, jadi ada dunia dunia langit dan ada dunia laut ya. Nah, kemudian karena buminya kosong, maka Dewa Patotoe yang berada di langit segera memutuskan bahwa bumi tidak bisa dibiarkan terlalu lama kosong. Ya, maka diutuslah manusia untuk memakmurkan bumi. Jadi ini mirip sebenarnya yang kisah-kisah
di agama kita juga di Islam ya. Ya, nanti kita lihat ya gimana kesamaan dan perbedaannya ya. Nah, atas musyawarah seluruh dewata, maka Sang Patotue mengutus Batara Guru menjadi manusia pertama yang menghuni bumi. Tidak lama setelah Batara Guru hadir di bumi, dari kerajaan laut juga mengutus Winyili yang mendampingi Batara Guru memimpin kerajaan bumi. Jadi mirip kisah Adam dan Hawa lah ya. Ah ini coba kita lihat. Ah, perbandingan dan kesamaan apa? Al-Quran dan Lagaligo ya. Jadi kesamaannya ini ada resumenya sedikit ya. Kesamaannya itu bahwa yang pertama dalam Al-Quran digambarkan bahwa Allah berkata para malaikat ya kepada para malaikat yang mengindikasikan terjadinya sebuah sebuah perkumpulan juga ya. Dalam versi Lagaligo, perkumpulan tersebut lebih dikenal dengan musyawarah atau dewata kerajaan langit yang dikuasai oleh dewata Datu Patotue. Kemudian turunnya Adam dan Hawa di bumi merupakan kehendak Allah, yang versi Islam ya, meski sempat tinggal di surga. Hal ini juga dirasakan oleh Batara Guru dan Winyili istrinya ini ya. Ketiga, persamaannya, tugas manusia pertama Adam dalam Al-Quran dan Batara Guru dalam Lagaligo, yaitu menjadi khalifah di bumi tadi ya. Ya. Jadi ada konsep-konsep kemirikannya ya kalau kita kita lihat ya. Walaupun ada juga perbedaannya ya. Perbedaannya itu adalah bahwa Al-Quran menampilkan Adam dan Hawa sebagai ciptaan, sementara Batara Guru dan Winyalitimo sebagai anak gitu kan. Kedua, Allah Subhanahu wa taala ditampilkan sebagai penopang otoritas tunggal atas penciptaan Adam, sementara Dewata Patotue bermusyawarah dengan dewata yang lain ya. Nah, jadi situ bedanya kalau kita tauhid ya. Jadi betul-betul Allah yang mengatur semua kan? Ya, otoritasnya. Kemudian di tengah persamaan dan perbedaan itu, kisah awal kehadiran manusia pertama di bumi, versi Al-Quran dan Lagaligo ini memberikan pelajaran atau ibrah bahwa sejak awal dan selama kehadirannya di muka bumi ini, manusia senantiasa ditugaskan untuk menyebarkan kebaikan, menghilangkan kerusakan, sehingga tercapai kemakmuran di bumi. Demikianlah manusia sebagai khalifah versi Al-Quran dan Batara Guru dalam versi Lagaligo ya. Kemudian ini apa Batara Guru versi Lagaligo ya. Jadi ada banyak anak-anaknya ya. Nah, jadi ada 12 anak dari Batara Guru yang nanti Batara Latu inilah yang menjadi penerusnya ya. Kemudian ini silsilahnya ya. Silsilah dari uh, Sauri Gading ya yang ditulis oleh Frederick ya. Jadi dia resume Lagaligo itu dengan melihat silsilah jadi Patotoe dengan Datu Langi ya. Kemudian ini di langit ya. Kemudian ini Guru Disela dengan Sinang Tojo sebagai ayah dan ibu dari Winyele Timo, istri dari Batara Guru ya. Kemudian dia turun, kemudian lahir semua Batara Letu ya. Seterusnya ya, sampailah kalau kita melihat susunan raja-raja di Kedatuan Lu ya seperti gini ya. Ya. Oke, kemudian yang ini lagi menjadi penggayaan kita untuk diskusi bahwa ada penemuan ya di daerah Sabang sana ada ditemukan ini penelitian ya oksis ya. Nah, jadi ada ditemukan arang ya untuk kremasi dan pembakaran mayat. Tariknya atau tahun penemuannya itu diperkirakan ya itu 410 sebelum Masehi hingga 430 Masehi. Jadi sangat lampau ya. Jadi ini juga bisa menjadi bukti bahwa memang ada sentuhan-sentuhan eh, apa kebudayaan atau kepercayaan yang membakar mayatnya ya. Dan itu cuma kita dapat di budaya Hindu Buddha mungkin ya. Hindu ya, terutama yang membakar mayat ya. Nah, kemudian ini beberapa pertanyaan penting nanti ya. Jadi Batara Guru dalam lagi apakah sosok dewa hanya dalam konsep sebatas konsep mitologi ataukah memang dia manusia yang datang gitu kan ke Luwu. Kemudian kalau dia datang kapan kira-kira dia datang ke Luwu ya? Nah, kemudian ini yang pertanyaan pentingnya lagi bahwa Batara Guru sebagai sosok mitologi kah atau legenda atau dia sebagai tokoh sejarah. Nah, ini yang kita mau bedah dalam diskusi kita hari ini. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada narasumber kita untuk memaparkan pendapat beliau terkait Batara Guru
Tomanurung, ya tanda tanya. Ya. Silakan, Kanda Nawawi. Ya, Ya, terima kasih. Sudah sudah bisa didengar. ya sudah ya, silakan. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah, topik yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang pemanurung, hubungannya dengan Batara Guru. Beberapa hari yang lalu di grup Sejarah Tanah Lu, termasuk juga ngantar daripada Pak tadi menyatakan tentang bahwa ada seakan-akan Batara Guru itu datang dalam suatu daerah hampa, bahwa belum ada kehidupan di sana. Dialah manusia pemula yang datang dari sana. Ini kita harus kita harus melihat ini. Pertanyaan kemudian kenapa sehingga ada cerita-cerita macam begini, cerita-cerita yang umpamanya cerita tentang dewa-dewa dan sebagainya. Apakah betul turun dari apakah dan sebagainya. Kita yang hadir di sini, khusus itu saya bukan latar belakang sejarah. Tetapi kalau bilang pemerhati sejarah, saya suka. Saya pemahaman saya. Apakah sejarah itu harus diungkap pada ahli sejarah? Belum tentu. Ada seorang penyebar agama Injil yang sangat top di Sulawesi Tengah, namanya Johan Chris. Chris ini adalah seorang sending, tetapi banyak menulis tentang sejarah-sejarah di Sulawesi Tengah, termasuk penyebaran Injil yang ada di Sulawesi. Ada yang kita kenal itu Toraja Barat, Toraja Timur, dan sebagainya. Itu berdasarkan hasil tulisannya beliau. Dia bukan ahli sejarah, tetapi dia hanya orang sendiri. Kemudian, kenapa kita harus bicara sejarah? Karena memang harus. Saya teringat ada kalimat yang dikatakan oleh Soekarno, menyatakan bahwa kekurangan yang dimiliki sarjana kita ada dua. Pertama, kurang membaca sejarah, dan kedua, kurang membaca sastra. Saya pikir apa yang dibilang Soekarno ini betul. Dia adalah seorang sarjana teknik, tapi bicara tentang sejarah perjuangan dan sebagainya dia jagonya. Saya terilhami di situ sehingga saya belajar sejarah. Kembali tentang Pemanung. Apakah betul Batara Guru ini yang datang di Tanah Luwu ini dia di belum belum bukan Tanah Luwu namanya, ya kan, masih di sini dihuni oleh Topongko dari komunitas Lu namanya, komunitas Lu. Jadi sebelum Batara Guru datang. Sebelum Batara Guru datang, ada orang yang sudah ada pemukiman yang ada di sini, sudah ada tatanan masyarakat, sudah ada masyarakat hukum adat, dan sudah sangat banyak. Kalau berdasarkan penelitian seperti batu megalit yang ada di Sulawesi Tengah, yang ada hubungannya dengan Luwu dan sebagainya itu kan sudah 4.000 tahun yang lalu. Mau sama tuanya yang ada di Maros. Ya kan, berarti ada kehidupan. Sedangkan Batara Guru datang adalah pada abad ke-9. Abad ke-9. Dia diangkat sebagai manusia pertama. Kalau dikatakan bahwa dia ada datang dalam suatu daerah hampa, perlu dicatat bahwa 100 tahun pada abad ke-8 sebelum Batara Guru datang, justru Sriwijaya datang di Luwu. Dia meminta suaka politik namanya Raisada. Raisada ini yang datang ke Luwu, minta suaka politik dan ditempatkan di Bentua. Bentua itu setelah dia tinggal di situ, nama kampungnya itu sampai sekarang masih ada di Botu, namanya Sabamparu. Sabamparu ini adalah merupakan uh, uh, apa namanya, dia oleh Pua Lampena itu diberikan kebebasan memberikan nama karena dia diilhami dari kampungnya adalah Sabak Baru yang ada di Sungai Musi di di Sumatera, maka nama kampung itu adalah Sabamparu, terilhami dari Sabak Baru dari Sungai Musi. Jadi 100 tahun sebelum datang Batara Guru di Tanah Luwu, sudah ada utusan apa namanya dari kerajaan lain, yaitu kerajaan Sriwijaya, namanya Raisada.
Kalau seumpamanya Raisada pun datang anggaplah Luwu Purba. Kalau kami menulisnya sebagai lembaga layanan, dia datang itu dia tidak langsung langsung tinggal di situ, dia minta minta dulu minta izin kepada pemilik negeri. Dia minta izin ke pemilik negeri itu. Dia datang pada sekitar abad ke-8. Kemudian Batara Guru. Batara Guru itu dalam tahun Saka, dia datang di Luwu itu pada tahun 747 tahun Saka atau pada tahun 825 Masehi. Kalau Sakanya 800, dia berasal dari dinasti Sailendra. Ini yang membedakan beberapa tulisan yang menganggap bahwa dia adalah manusia dewa. Bagi kita yang ada di Aleluwu itu dia manusia biasa saja sebenarnya. Namanya kita pilih dulu dari namanya. Namanya Batara Guru. Kalau kita belajar biasa ilmu kausalitas dan sebagainya, semua sebab dan akibat. Kalau kita tilik namanya, ini nama asing bagi kita orang Sulawesi. Namanya Batara Guru. Tidak ada sama sekali umpamanya hubungannya, apalagi orang-orang dulu itu kan nama adalah merupakan apa namanya betul-betul nama itu dijaga baik-baik. Ada kesinambungan siapa sinambungan Kesinambungan, ya. antara satu dengan yang lain. Ya, sinambungan tidak hanya dikasih ke nama orang, maka namanya Batara. Kalau di Wotu atau di Luwu tidak ada orang yang namanya Batara Guru, nggak ada. Karena itu nama asing bagi kita di sana. Nama-nama yang ada itu adalah dimulai dengan la, dimulai dengan to, dimulai dengan pua, dan sebagainya. Kalau dia adalah dewan adat disebut dengan bau. Bau kuna, bau apa, dan sebagainya. Batara Guru ini asing sama sekali. Asing sama sekali. Inilah yang kita mau melihat seperti yang disebutkan tadi Pak Indar itu bahwa ini turun dari kayangan dan sebagainya. Kita harus bumikan. Beranikah kita membumikan itu bahwa itu tidak betul? Sama Ya. dengan bagaimana seorang ahli sejarah atau seorang ahli di Israel. Namanya adalah Galileo dan Galilei. Pemahaman pada saat itu menyatakan bahwa dunia ini adalah ada datar. Keyakinan agama pada saat itu mengatakan bahwa bumi ini datar, seperti tikar katanya. Galileo dan Galilei bilang tidak, bumi ini bundar. Bayangkan, dia dihukum dan dihukum mati dua bersaudara ini Galileo dan Galilei karena mempertahankan pendapatnya bahwa bumi ini bulat. Tidak seperti yang disebutkan adalah bumi adalah datar. Ternyata pendapat ini pun pendapatnya menyatakan dunia datar itu ditentang oleh ilmuwan yang lain namanya Bruno. Bruno pun dihukum mati, dibakar. Ini kita tidak ada apa-apanya. Beranikah juga kita bantah bahwa itu Batara Guru itu manusia biasa? Kalau saya berani. Dia orang biasa saja deh itu Batara Guru itu. Ya. Saya tidak tahu kenapa dia sampai di Luwu. Ini kan masalahnya. Yang pasti dia datang ke Luwu Batara Guru itu, dia pasti naik melalui laut. Karena waktu itu belum ada layan ya, belum ada layan ya. Dia pasti telusuri Teluk Bone. Persis masuk di Teluk Bone mungkin dia kira masih bisa tembus ke sana. Ternyata dia mentok. Mentoknya diusuk. Iya, iya. Dia tinggal di situ. Karena pada saat itu Usu itu sebenarnya nama kampung ini bukan Usu. Nama aslinya adalah Dusu. Nama kampung Dusu itu didiami oleh suku yang namanya suku Wotu. Merupakan awalnya dari suku Topongko. Jadi Wotu itu yang ada sekarang adalah Wotu yang baru. Itu Wotu yang jadi kampungnya juga sekali menjadi suku. Tapi awalnya adalah Usu. Ada awalnya Usu. Ketika dia datang, Batara Guru tidak bisa apa namanya tolak pinggang bahwa ini kampung saya ini dan sebagainya, tidak bisa. Dia datang itu harus meminta izin kepada yang punya yuridiksi. Siapa yang punya yuridiksi itu? Tidak jauh dari situ ada namanya Gunung Lampenai. Kalau Anda biasa ke Luwu Timur, tidak jauh dari Usu, kemudian Lampenai, Lakawali, Tampina, apa namanya? Kalau sebelah sananya Cerea yang menjadi Cerekan. Jadi dia datang
bukan dalam suatu daerah hampa. Kalau ada yang menyatakan bahwa Batara Guru datang dalam suatu daerah hampa, dia melecehkan orang Luwu. Dia anggap orang Luwu tidak ada. Dia anggap bahwa orang Wotu tidak ada, orang Pamona tidak ada, orang Tolaki tidak ada, orang Bajo tidak ada, dan sebagainya, orang Rongkon dan yang lain tidak ada. Dia anggap suatu daerah hampa. Apakah kita yang betul-betul sebagai pemilik negeri ini dan sebagainya dianggap hampa oleh Batara Guru? Batara Guru tidak. Dia datang dengan hormat dan sebagainya. Tetapi yang lain menyatakan bahwa dia datang pada daerah hampa, inilah yang kita protes. Ini yang kita protes. Kalaupun dikatakan dia manusia hebat dan sebagainya, kita itu akui. Inilah yang mungkin yang disebut dengan Profesor Matulada, bahwa itu orang yang disebut dengan Tendang Manurung karena dia mempunyai wibawa, dia sangat dikenal dan sebagainya, sehingga bisa diberikan layak sebagai Tomanurung. Kan Tomanurung itu mungkin dia manusia pertama, bahagian daripada sebuah kerajaan, atau memiliki pengaruh yang sangat luar biasa sehingga bisa disebut sebagai Tomanurung. Contoh kecil, di Indonesia ini nanti merdeka pada tahun 1945. Jauh sebelumnya itu kita dijajah Belanda dan sebagainya, kita memperjuangkan kemerdekaan, kita belum bisa merdeka. Tetapi ada seorang tokoh bisa sampai kita merdeka pada tahun 1945, dua orang anak-anak muda, yaitu Soekarno dan Hatta, berani memproklamirkan, maka dikenallah Indonesia merdeka dan sebagainya. Kalau dia disebut sebagai Tomanurung, menurut Profesor Matulada, itu wajar. Karena dia merubah satu sistem. Walaupun bukan dia yang mula-mula memperjuangkan mungkin Indonesia merdeka, tetapi pada saat dialah Indonesia merdeka, itu bisa disebut dengan Tomanurung. Jadi Tomanurung. Jadi kedatangan Batara Guru yang ada datang di Luwu itu dengan perangkat adatnya, bukan semudah itu dia mendirikan Luwu. Dia mendirikan Luwu pun, kerajaan Luwu itu atas seizin yang punya kampung. Kalau seumpamanya komunitas Luwu yang terdiri dari beberapa suku yang ada di sana itu tidak diberikan, tidak akan berdiri Luwu, tidak akan berdiri Luwu. Nah, mungkin ini pengantar awal kita diskusikan supaya lebih bagus diskusinya yang kita yang perbanyak. Ya. Ini sekedar pengantar. Ya, saya Oke. kembalikan kepada Pak Indra. Oke, makasih Ya. Pak Nawawi Sangkilat. Ya, oke. Menarik sekali ya pemaparan dari Pak Nawawi. Jadi menurut beliau ini persepsi beliau bahwa Batara Guru itu adalah sosok yang ada orangnya, bukan bukan tidak ada ya. Artinya dan dia datang itu ketika Luwu sudah ada penghuninya ya, dihuni dengan beragam etnik ya. Ada Tohotu, ada Pamona dan seterusnya tadi. Jadi Batara Guru ini ada orang yang datang ya, datang ke Luwu di mana Luwu sudah ada penghuninya, bukan kosong ya. Nah, itu versi Pak Nawawi. Mungkin ada yang ingin mengeksplor lebih jauh, mendiskusikan ini. Ini sangat menarik ya. Silakan teman-teman. Ada yang ingin bertanya kira-kira? Pak Said, Pak Punggawalu, Pak Saruan, ini ada yang ingin Ya, ditanyakan? Assalamualaikum. Bro Indar Waalaikumsalam. dengan Pak Bagus. Nawawi. Iya. Eh, Begini yang apa namanya? Sangat ini ya, yang kami tahu tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Nawawi. Kita berteman di sejarah kita kan dulu, Bang Awi. Ya, dia jadi admin Iya. dia. Beliau admin ya. Heeh. Ya, eh, tentang USU. Ya. Kalau USU ini, Bang, saya sudah kunjungi daerahnya. Hmm. Ya, saya kunjungi daerahnya di Lampu Naik. Lu Saya Timur ya? sudah masuk daerah itu. Lu Timur ya? Iya, Oke. Malili. Malili ya. Heeh. Bagaimana hasil Malili. Lanuta? Hasil setelah eksplor mengunjungi tempat itu? Ada yang bisa Di diceritakan? dalam itu, Hmm. saya terus ke tempat ini, Lampana ini. Hmm. Saya pas di tengah-tengah anunya di kampung, eh, tahun baru-baru ini, zaman apa? Zaman Corona, Ya. 1000 iya 2018, Hmm. zamannya Corona kan. Iya, ya.
Tapi saya mulai ke bawah itu mulai 2017 sampai 2019. Nah, cuman eh, saya memang agak jauh ke dalam. Saya di dalam itu yang saya dapati adalah banyakkan orang Bastem, Mangawi. Hmm. Banyakkan orang Bastem. Kita cerita-cerita. Cuman di dalam itu memang didami oleh sudah beberapa suku. Ada orang Bugis, ada orang Jawa juga, tapi Oh. sebagian besar adalah orang Bastem. Eh, apa namanya? Yang suku asli dalam itu adalah suku Padoe. Betul nggak, Bang Awi? Kenapa Suku Pak Doi? Padoe, Kenapa? suku Padoe ada di dalam. Dan sampai sekarang saya dapat info dari ada teman di bawah itu masih menjabat sebagai kepala desa sampai saat ini. Saya juga sudah ketemu sama ini orang kepala desa ini sampai sekarang dia menjabat sudah. Waktu itu saya turun sudah masuk tahun ke 10 tahun periode dia menjabat. Nah, dia terpilih lagi jadi sudah 10 tahun lebih sama orang suku Pado ini. Nah, yang kami anukan ini tanya-tanya sama mereka eh, apa? Karena orang Bastem ini kan yang merekomendasikan mereka ke dalam itu adalah Datuk Lu waktu itu. Berikan surat rekomendasi dari Datuk Lu untuk mereka diami Lampana ini. Datuk Lu mungkin ya, mungkin Andi Gemma ya waktu itu. Saya bicara sama mereka. Sudah lama juga ya sampai beranak cucu mereka di dalam. Ini orang Bastem. Karena mereka ini paling banyak di dalam sini. Orang Bastem ini. Artinya Nah, orang yang Bastem itu ya baru aja ya. Artinya komunitas yang baru datang di Lampanai itu. Atau memang sudah lebih dari ya dulu udah ada? Baru ya? tidak mereka datang pada zaman itu akhir-akhir zamannya di Gemma. Oke, berarti masih September 19 ya. September begitu. Oh ya, 1900-an lah ya. Ya, Hmm. sekitar begitu mungkin ya seratusan begitu. Tapi suku Pado ini kami cerita sama saya cerita sama Pak Desanya itu mereka suku di situ, suku asli di situ, suku Padoe. Yang dulu melayani Datu waktu itu. Hmm. Tidak begini maksud saya, Bang Awi, eh, pernah katanya di situ ada Datu ya, data-data keberapa di situ waktu itu di Utsu atau Dusu ya. Ya, bagaimana Kang Tantowi? Cuman mereka juga tidak begitu ini yang saya tanyakan ini. Kenapa? Kenapa Datu? Kenapa? Kenapa Katanya tadi di dibilang Pak? Halo, putus-putus. Pak Saruan, apa? Dia beranggapan bahwa di sana sudah ini ada. yang melayani Datu pada waktu itu. Ah, Ya, cuman mereka tidak karena mereka sudah cucu kayaknya ini yang kepala desa sekarang ini dari suku Padoe, mereka tidak begitu ingat betul datu keberapa waktu itu. Mungkin Bang Awi bisa tahu, saya juga belum ini Bang Awi. Itu saja, oke, saya kembalikan makasih ya. Oke, jadi pertanyaan sebentar. Pak Ya. Saruan ini terkait apa di Lampenai sana, di Usu sana, itu penduduk aslinya menurut beliau adalah suku Padoe ya. Ya, nah sekarang pertanyaan, apakah memang pernah di sana itu ada pusat kerajaan lah atau kedatuan Lu di sana, di Usu?
Bagaimana, Pak Nawawi? Memang mungkin ya pertama ya di sana ya. Kedatuan dulu pertama kan di USU ya. Gampang nih. Ya, Masih ada kah supaya kita masih ada kah yang masih ada lagi yang mau yang diskusi lagi siapa? ya oke oke. Masih Masih kita ada buka lagi pertanyaan. Siapa tuh ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Pak Said, yang jadi sekaligus. halo Pak Said, Pak Iya, Pak. Brah, Brahiwomik, apa ini? Ya, Asbi. Oke, silakan Pak Said kalau mau bertanya. Sebentar, Pak. Ya ya ya. Oke. Masih ya masih nyimak dulu. Iya. Oh, oke ya. Iya, Yang lain? iya. Ya, tadi siapa Ada namanya tadi? Siapa namanya tadi? Saharuan, Pak Saharuan. Pak Sarwan. Ya, Pak Ya. Sarwan. Pak Sarwan tadi sudah pernah ke USU dan sebagainya. Di sana ada yang tinggal itu umumnya orang Bastem, Bastem. Katanya direkomendasikan tinggal di situ oleh Datulu. Ya, apakah apakah boleh dan sebagainya. Sekarang kan setelah kita merdeka dan sebagainya itu siapapun yang punya mau milih mau masuk datang di sana dia punya apalagi lahannya diperjualbelikan pasti dia masuk. Ya, kalau yang dari Bastem itu eh, kalau kita bicara tentang penduduk asli di sana itu adalah kalau Topadoy itu bukan masyarakat adatnya di situ, bukan hak ulayatnya di situ di Usuk di dan sebagainya. Batasnya itu adalah di Cerea, Cerekeng, Cerekeng terus ke sana. Kalau Malili itu adalah tanah ulayatnya teritornya adalah Padoy, suku Padoy. Kalau Malili. Jadi Malili itu tidak kalau yang ada di Malili itu pendatang. Yang punya kampung itu adalah orang Padoe. Orang Padoe, ya toh. Kalau Bapak tadinya di USU itu dulunya itu kapal itu apa? Perahu itu sampai ke atas. Jadi sampai di atas. Itu namanya Sungai Kalaena naik ke atas. Disebut dengan Lembah Kalaena, Lembah Kalaena, iya situ tuh. Insya Allah kalau sempat nanti ini ada bukunya ini. Nah, apa namanya? Negara negara Lu Purba di Lembah Kalaena. Di sini akan dibahas itu bagaimana nanti itu penduduk yang asli yang tinggal di sana. Jadi pada awalnya masyarakat hukum adat yang di sana tinggal pada yuridiksi masing-masing. Contoh orang Pamona sekitar Mangkutana sampai ke Pipe ke sana adalah orang Pamona sampai ke Poso. Kemudian di atasnya Tudoe mengarah ke Sulawesi Tenggara bagian Kolaka itu dengan suku Tolaki. Kemudian sekitar Bulu Poloe ada sekitar Usu itu namanya Turunga Turunga Bajo, di situ adalah suku Bajo. Jadi komunitas yang ada pada saat Batara Guru datang itu adalah Pamona, Padoe, Tolaki, Bajo, Wotu. Ada 5 komunitas. Orang menyebutnya sebagai komunitas Lu. Orang menyebut sebagai komunitas Lu. 5 komunitas ini adalah hidup berdampingan satu dengan yang lain. Suku-suku yang satu A, B, C, ada 5 ini memiliki derajat yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Tidak ada yang lebih tinggi. Jadi orang Wotu tidak lebih tinggi daripada orang Pamona, orang Wotu tidak lebih tinggi orang Padoe, atau orang Padoe lebih tinggi daripada orang Polaki dan sebagainya. Mereka punya hierarki yang sama, dia punya yuridiksi masing-masing, disitulah mereka berkuasa di atas yuridiksinya. Kalau seumpamanya Pua Lampenai, ya ini pimpinan Pua Lampenai ini nantinya pada saat anak kaji nanti kita bahas tentang rajanya nanti itu menjadi bahwa Maco itu yang berhubungan dengan Batara Guru adalah Pua Lampenai, penguasa yang ada pada yuridiksi sekitar Usu. Jadi penduduk Usu itu adalah sebuah kampung yang ada di pinggir sungai, sungai namanya Usu. Penduduk kampung itu mendiami adalah namanya suku Wotu. Jadi Usu itu kampungnya orang suku Wotu. Nanti pada saat ada pada saat anak kaji nanti pindah ke Majapahit, kemudian orang Wotu pindah ke apa namanya nanti ke Cereke, ada yang pindah sampai ke nanti daerah Lepa-Lepa dan sebagainya.
Itu nanti pada zamannya Datu Anak Kaji. Datu Anak Kaji. Siapakah penduduk yang datang setelah Batara Guru beranak pinak dengan penduduk lokal yaitu orang Wotu. Yaitu. Sesudah itu orang Bugis. Sesudah itu penduduk yang datang itu adalah orang Bugis. Kalau Bapak tadi menyebutkan adalah Bastem, itu kan orang Luwu. Berarti dia kan datang di kampungnya hanya beda dari Palopo Selatan. Bastem di mana ya? Palopo Selatan mungkin ya. Anda tahu kalau Bastem di mana itu? Dia kan Ya, hanya pindah Maluku Selatan pindah ya. atau Ripura antara Luwu yang lain dengan yang lain. Dia sama-sama Luwu. Tapi yang datang dari luar, yang di luar daripada yurisdiksinya Luwu ketika dia berkembang menjadi Luwu adalah Bugis. Orang Bugis inilah yang sangat hebat, memiliki kepandaian sangat luar biasa, memiliki dia hebat ya. Kelebihannya dia itu adalah bahasanya yang sangat mudah dimengerti. Tidak seperti bahasa yang ada seperti apalagi orang Wotu. Orang Wotu itu bahasanya kaku sekali. Susah sekali dimengerti. Orang Wotu saja banyak tidak mengerti bahasa Wotu. Oh iya, bahasanya kaku. Coba tidak, kalau umpamanya acara di Wotu bisa nggak dia? Umpamanya menyampaikan kayak ceramah bahasa Wotu susah. Karena memang agak dia lain. Bahasa Wotu ini adalah serumpun dengan bahasa Kaili, serumpun dengan bahasa Waleo, serumpun dengan bahasa Layolo. Ada sejarahnya mereka, bagaimana mereka berhubungan satu dengan yang lain. Jadi ditanyakan Tenadatu. Batara Guru itu pada periode awal ini kan Luwu ini berpindah-pindah. Periode awal sampai dari abad ke-9 sampai abad berapa ya? 13 atau 14 itu dia masih Yusu. Jadi berapa ratus tahun itu ada masih dia Yusu dia. Sesudah itu pindah ke Sulawesi Tenggara sekarang. Namanya Kolaka Utara disebut dengan Majapahit. Sesudah itu dari situ pindah ke Palopo Selatan. Dekat Sungai Noling namanya Kamanre. Itu pada abad ke-15. Abad ke-15. Sesudah itu pindah ke Malangke. Pindah ke Malangke. Habis dari Malangke pindah ke Palopo. Di sini ada menarik. Nanti kita bicarakan. Ketika diusu sebagai ibu kota kerajaan, sebenarnya namanya adalah Wara. Jadi pusat kedatuan itu disebut Wara. Disebut Wara. Ketika datang datang orang Bugis dan sebagainya, kata Wara ini berubah menjadi Wara. Cerea menjadi Cerekeng. Ada selamanya Turunga Bajo. Turunga Bajo itu adalah Sungai Bajo. Sekarang diganti Turungang Bajo dan sebagainya. Pindah di apa namanya? Di Sulawesi Tenggara sampai Sulawesi Tenggara. Masuk di di apa namanya? Di Malangke tetap menjadi Wara. Wara. Ibu kota kerajaan di Malangke itu namanya Wara. Nanti pada abad ke-16 dari Malangke pindah ke Palopo. Itu namanya Wara. Wara. Ada keuntungan kita menjadi Wara di sana, kita sudah merdeka. Maka ibu kota negara apa? Daerah ada namanya daerah besar, daerah kecil diatur dalam Undang-Undang 45, yaitu pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Yang ada di Palopo itu namanya Wara itu dijadikan kecamatan. Namanya Kecamatan Wara. Mungkin sampai sekarang Kecamatan Wara, nggak tahu saya. Ya, ada masih Wara namanya. Wara, Kecamatan Wara, Wara Utara, ya, Wara Kota. Alhamdulillah tidak berubah menjadi Kecamatan Wara. Artinya dia kembali ke habitat. Dia kembali ke habitat. Jadi ibu kota kerajaan itu disebut dengan Wara. Lalu ditanya ketika pindah ke Palopo, di mana itu Palopo? Saya pernah bawa materi di sini, hampir berapa ratusan mahasiswa ikatan pelajar mahasiswa Luwu. Saya tanya di mana Palopo? Banyak yang tidak tahu. Itu katanya yang di atas ibu kota Palopo. Kalau kita bicara Palopo itu hanya sebatas masjid tua. Di luar pagarnya masjid tua itu namanya Wara. Itu namanya Wara. Iya kan? Kenapa disebut Palopo? Itu adalah cerita ketika Sokoguru apa namanya Sokoguru ya? Kalau bahasa anunya itu tiang utama. Kalau di Jawa namanya tiang utama. Ketika dia lapuk itu,
Itu kan segala suku yang dipanggil untuk memperbaiki itu. Ketika itu eh, Datu memanggil Macoba, meminta tolong kepada Macoba Lipu bagaimana memperbaiki tiang utama daripada Masjid Jami itu. Maka disuruhlah namanya Puaragi. Puaragi itu apa namanya ya? Itu tiang itu dicongkel, dicongkel naik tiang utama itu, baru digali, baru dikasih masuk. Disitulah Puaragi berteriak, lalamba tetaran tajo palopoa. Palopo artinya kasih masuk lubang. Itulah sampai namanya itu palopo. Bukan karena soko. Soko palopo bukan. Karena dimasukkan. Ini yang banyak harus kita bicarakan. Terus terang kita orang Luwu ini kalau saya bangga dengan orang Bugis, bangga dengan yang lain itu karena mereka dia bangga dengan identitas. Kalau kita orang Luwu ini, kita kritik diri kita. Kita krisis identitas. Kita krisis identitas. Beberapa bulan yang 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, saya mau nonton ada acara di Istana Luwu. Istana Luwu. Saya melihat di Istana Luwu itu, ini Istana Luwu atau Istana Bugis ini? Hampir 100% pakai songkoto bone. Mana identitas Anda sebagai Luwu, Pak Sapu dan sebagainya? Krisis identitas, Bapak. Ada pun kebangsaan yang opu. Kenapa Anda lebih bangga menggelar gelar yang lain daripada gelar Anda sendiri? Opu. Kita harus belajar kepada Malcolm X. Seorang mualaf kulit hitam dari golongan minoritas negro. Dia bilang, kalau kita tidak bangga sebagai orang Islam atau kita bangga orang negro, jangan bicara tentang identitas. Maka ditulislah di kaosnya, kalau bahasa Indonesianya, saya Islam dan saya bangga. Harusnya juga kita tulis, saya tuh Luwu dan saya bangga. Kalau Anda nggak bangga, jangan cerita. Mental kerupuk Anda. Iya, harus Anda berani bertepuk tangan bahwa saya adalah Luwu dan sebagainya. Saya kalau ada saya punya gelar Andi, Opu, saya tidak pakai yang lain. Saya pakai Opu Nawawi. Kan asik kan? Iya kan? Iya, iya. Ini kritik bagi kita, Pak. Orang Jawa, Pak. Orang Jawa, kalau dia Raden, Pak, Anda kasih dia sir, kasih dia karang, kasih dan sebagainya, Radennya dulu dia pakai, Pak. Baru gelar-gelar bangsawannya lain menyusupi. Kita beda. Kita pakai Andi dulu. Katanya nanti kalau sudah tua, kalau sudah kawin, baru gelar Opu. Ini menjadi tanda tanya besar. Maka KWK, maka pastor bujangan Lapo tidak berhak pakai Andi karena dia tidak akan kawin-kawin. Iya, Ini kan iya, iya. dilema bagi kita. Pastor tidak bisa pakai gelar Opu, Pak. Karena dia kan tidak kawin. Bujangan Lapo. Dia tidak bisa pakai apa namanya Opu. Tetap Iya. Andi dia.